Teman-teman semuanya, begini kalau kalian gagal bayar ya, sesuai dengan pengalaman Galbay GoPayLater sampai 2 tahun tak didatangi DC, tapi imbasnya jadi begini. Penggunaan PayLater memang menggiurkan bagi teman-teman kita di luaran sana ya. Mereka berhutang, dan terus berhutang sampai gali lubang, tutup lubang ya. Itulah ciri-ciri orang yang tidak cerdas teman-teman ya. Tapi bagaimanapun ya mereka membutuhkan dana yang menyesak ya. Dana yang membutuhkan dana cepat lah teman-teman semua ya. Minjam ke sanak keluarga tidak bisa, pada akhirnya melakukan pinjaman di aplikasi GoPay Pinjam ataupun GoPayLater dan ataupun pinjaman online lain ya teman-teman. Bagaimana tidak ya, kita mendapatkan barang namun dengan keadaan uang yang terbatas. Namun perlu diingat kalau kita memakai PayLater, GoPayLater itu sama saja dengan berhutang teman-teman, sesuai dengan peraturan masing-masing platform. Nah teman-teman semuanya, PayLater memiliki jatuh tempo, bunga, denda, dan keterlambatan masing-masing ya. GoPayLater menjadi salah satu merek PayLater yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia ya. Tapi berbeda dengan lainnya, GoPayLater tidak menggunakan sistem tagihan secara angsuran teman-teman semua. Jadi kita harus melunasi tagihan setiap tanggal terakhir tiap bulannya. Agaknya hal inilah yang membuat banyak yang membagikan pengalaman telat bayar hingga gagal bayar di aplikasi GoPayLater ini. Jika kalian memiliki pengalaman yang sama teman-teman, silahkan kalian bagikan di kolom komentar video ini ya. Nah teman-teman semuanya, seseorang bertanya soal penagihan GoPayLater karena ia penasaran bagaimana jadinya kalau tidak membayar tagihan GoPayLater. Gan di sini gua ada pakai aplikasi Gojek ya. Gua penasaran gimana jadinya kalau gua nggak membayar tagihan GoPayLater, kan kena denda 2.000 per hari. Kalau terlambat bayar tuh, nah kalau dibiarin bertahun-tahun gimana ya? Apakah bakal ada debt collector nongol di depan rumah? Nah pertanyaan dia di sini katanya dendanya 2.000. Dendanya nggak 2.000. Dendanya itu 50.000 per minggu. Kalau kalian telat di atas 1 minggu, itu bertambah menjadi 80.000, ditambah 30.000 kawan-kawan, seperti itu. Buat kalian ya, kalian jangan enak-enakan aja gagal bayar ya di aplikasi GoPayLater. Ini bukan 2.000 per hari teman-teman ya, itu dendanya itu 50.000 per 1 minggu. Kalau 2.000 dikali 7 hari ya 24, 6, 8, 10, 24 ya 14.000 saja. 50.000 guys sekarang ya dendanya jika kalian gagal bayar di aplikasi GoPayLater ataupun GoPay Pinjam teman-teman, seperti itu ya. Nah banyak teman-teman kita ya, teman-teman yang memakai aplikasi GoPayLater ini. Dan banyak juga yang mengejutkan teman-teman semua di sini ya. Mereka gagal bayar 2 tahun tidak membayar tagihan di GoPayLater. Dari pengakuan mereka ini, mereka menampaknya tidak didatangi oleh tim debt collector lapangan ke rumah. Namun mereka mengatakan mereka tidak mengakses lagi saat ada niat mau membayar ya. Tidak bisa mengakses lagi saat dia ada niat membayar. Kalau sudah 2 tahun teman-teman semua gagal bayar ya, pastinya mereka akan dihapus dari sistem sesuai dengan Slick OJK ya teman-teman. Dan akun mereka pasti akan dibekukan oleh tim DC GoPayLater atau GoPay Pinjam, seperti itu teman-teman semua ya. Ada juga yang mengatakan kalau biasanya pihak Gojek sendiri tidak akan melakukan apapun. Hey, Anda jangan sembarangan bicara. Gojek, pihak perusahaan yang mengatur di aplikasi GoPayLater, mereka ya pastinya akan memberikan resiko ya kepada nasabah yang gagal bayar. Pastinya mereka akan memblacklist dan juga tidak bisa menggunakan layanan PayLater lagi, seperti itu kalau sudah bertahun-tahun gagal bayar. Ya hutang kalian tidak lunas teman-teman. Kalian masih ada hutang di perusahaan, tapi sayangnya tidak bisa dibayar lagi karena kalian sudah dibekukan oleh pihak GoPayLater, seperti itu teman-teman ya. Jadi PayLater ini sama seperti pinjol kawan-kawanku. Sama seperti pinjol, mereka kredit ya, dicatat di BI Checking dan Slick OJK. PayLater yang legal ya, bukan yang ilegal. Jadi meski tidak didatangi penagihan lapangan atau tim debt collector, satu hal yang pasti adalah skor Slick OJK akan jelek teman-teman. Misalnya ya, imbasnya kepada kalian tidak bisa menggunakan sistem kredit apapun ke depannya, seperti pinjaman bank atau KPR rumah. Bagus kalian jangan pernah mengambil KPR rumah karena itu menyengsarakan kalian ya. Jadi teman-teman semuanya, Kepala Departemen OJK mengatakan memang PayLater memiliki sisi positif dan negatif. Jika digunakan dengan benar, PayLater justru bisa membantu alur keuangan rumah tangga kita. Pasalnya kita tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang sekaligus dalam jumlah besar. Justru itu akan meringankan keuangan kita, cash flow yang menjadi terpelihara. Daripada sekarang harus bayar 1 juta, bisa dicicil 12 kali tanpa bunga misalkan, atau 5 kali uang yang lainnya bisa ditabung. Nggak mengganggu tabungan atau investasi ya, ujarnya secara eksklusif saat diwawancara. Jadi teman-teman semuanya, kita
tinggal membagi keuangan dengan kebutuhan. Namun masih ada sisa uang untuk menabung atau berinvestasi, teman-teman semua. Seperti itu ya. Jadi, Kepala Tim OJK, Tim GoPayLater juga menambahkan kalau kita harus ingat kalau PayLater itu sama dengan hutang, kawan-kawan. Seperti itu ya. Jangan disamakan dengan dana tambahan. Kalau dana tambahan itu kalian berbisnis saja. Mendapatkan untung itu uang pribadi kalian, bukan uang perusahaan Gojek ataupun GoPayLater. Jadi memang PayLater itu punya dampak besar terhadap literasi keuangan masyarakat ya kawan-kawan. Sesuai dengan pengalaman, mereka lupa bahwa itu hutang, tapi di benak mereka bisa langsung punya barang itu. Bayarnya nanti aja lah. Jangan anggap PayLater itu sebagai uang tambahan. Itu hutang, sama dengan kredit card ya kawan-kawan. Tapi tidak ada kartunya, tutupnya seperti itu kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan semuanya punya hutang di aplikasi GoPayLater ya lebih baik kalian bayarlah kawan-kawan ya. Kalian bayar, kalian kalau nggak bayar ya resikonya slip OJK kawan-kawanku, seperti itu. Kalian nggak bisa minjam lagi di aplikasi manapun kalau nama kalian sudah jelek di aplikasi GoPayLater kawan-kawan, seperti itu. Itu saja informasi bisa gua sampaikan, pengalaman gagal bayar 2 tahun di aplikasi GoPayLater, GoPay Pinjam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.